Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Afrizal Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 266 dari kelas TIH angkatan 23. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai Virtual Private Network atau VPN dari Office to Office yang sebelumnya merupakan tugas yang sama namun dari client to office. Yang pada video kali ini dari office to office. Perbedaannya di mana VPN Office to Office akan disetting di router customer A dan router customer B. Mana pada video sebelumnya, untuk VPN client to Office akan diatur pada PC-nya. Masih dengan skenario yang sama, topologi yang sama seperti video sebelumnya tentang client to Office. Dan kurang lebih isinya juga sama dari IP address yang digunakan pada PC, addresses, settingan addresses, router OSPF-nya, dan lain-lainnya kurang lebih sama semua. Namun perbedaannya ada pada bagian kinerja VPN-nya, di mana emang pada tugas kali ini terfokus untuk melakukan VPN dari office to office. Tentu saja pada bagian istrinya dengan topologi yang masih sama pada tugas sebelumnya tentang client to office. Lalu kita akan menggunakan PC DAM sebagai pusat untuk mengatur 4 router yang di tengah, PC A1, A2, B1, dan B2. Kurang lebih sama semua. Akan saya tunjukkan terlebih dahulu dari router 1 untuk settingan IP address-nya. Ini kurang lebihnya sama kayak video sebelumnya. Dan terus ada pada router kedua, IP address-nya. Router ketiga, IP address-nya. Terlebih dahulu, dan terakhir ada router keempat. Nah, untuk penamaan setiap routernya sudah dijelaskan. Untuk penamaannya kita membuka setiap router ini, lalu kita menggunakan perintah seperti ini, SES identity set name, nama setiap routernya, dia akan otomatis terubah, dan pada mikrotiknya terlihat seperti ini. Setiap nama routernya, router 1, router 2, router 3, dan router 4. Oke, untuk ini router 4 IP address sama. Jadi pada setiap PC, PC A1 dan PC B1, mana ini untuk penyetingan router customer A-nya, karena IP-nya kurang lebih sama. Lalu ada routing OSPF-nya. Oh sorry, bukan di sini. Ternyata firewall yang digunakan. Nah, untuk dua ini saya masih disable terlebih dahulu untuk forwarding port, karena praktikum kali ini ditambah dengan port forwarding atau virtual server. Itu kita akan bahas setelah VPN ini dari office to office. Oke. Selanjutnya ada apa lagi yang diatur? Dari device semua sudah, IP address-nya, settingan OSPF setiap router di ini, OSPF-nya routing OSPF di networks. Nah, sudah semua. Lalu default gateway-nya untuk ditambahkan pada menu route terlebih dahulu IP routes. Nah, sini menambahkan setiap
route default gateway-nya. Lalu untuk nge-share IP public, kita menggunakan chain ini pada customer A dan B. Lalu kita akan testing terlebih dahulu. Setelah mengatur semuanya, saya akan perlihatkan untuk settingan network ya. Di sini firewall. Maaf, maksud saya settingan firewall ya. Firewall. Untuk settingan firewallnya, actionnya menggunakan masquerade. Lalu selanjutnya kita akan mencoba ngeping dari PC A1 dan PC B1. Yang pertama terlebih dahulu adalah PC A1. Kita akan ngeping menggunakan command prompt terlebih dahulu. Command prompt ping ping 1.1.1.1 ya, berhasil terhubung. Ini ping 2.2.2.10. Oke, masih terhubung juga. Selanjutnya ping alamat IP address PC B1 192.168.2.11. Destination net unreachable. Kita udah berhasil centang dari device router customer A, destination pertama dan destination kedua berhasil, lalu destination ketiganya gagal. Kita akan coba lagi pada PC B1. Ping 2.2.2.3 terhubung. Lalu ping 1.1.1.10. Oke, masih terhubung juga. Berarti dicentang. Lalu destination ketiganya yaitu alamat PC A1. Ping 192.168.1.11. Oke, destination net unreachable juga. Lalu kita akan tracer dari MikroTik. Kita buka Winbox-nya. Pada terminal kita trace route 1.1.2.1. Oh, sorry, ada lampu. Trace route 1.1.1.1. Oke, yo. Lalu destination keduanya tuh trace route 2.2.2.10. Ini berhasil juga. Ke PC B1. Maksud saya PC. Oh, maaf. Ternyata ini dari PC B1. Jadi kita tuh ulang dari awal. Trace route 1, 2.2.2.3.
Oke, tool threshold 1.1.1.10. Oke, berhasil. Lalu tool threshold 192.168.1.11. Oke, network unreachable. Oke, dan Ctrl C. Begitupun juga pada dari router customer A. Ya, destination 1.2-nya pasti akan terpenuhi dan destination 3-nya akan error. Itu kita akan melakukan penyetingan pada VPN-nya. Pertama pada PCI 1, close saja. Pada Winbox, pada menu P3, lalu PPTP server, lalu tekan enable, play, oke. Lalu pada menu secrets kita tambahkan ini, username dan passwordnya sama, user 1 dengan service PPTP, profile default encryption, local address 10.10.10.1 dan remote addressnya 10.10.10.2. Kita apply. Selanjutnya pada mengikuti arahan modulnya, close saja. Pada menu ketiga kita akan memasukkan interface. Itu memilih dengan saya aktifkan terlebih dahulu. Memilih dengan connect to 1.1.1.10 dengan user dan password yang sudah kita buat pada router customer A dengan profile default encryption, apply, oke. Sini akan ada logo R, berarti sudah terhubung. Lalu kita akan mengatur atau kita sebelumnya kita ngecek untuk memastikan cek IP addressesnya ya, sudah terdapat. Lalu kita mengatur routingnya kembali pada customer A dengan menambahkan pada IP lalu route, dapat PPTP ini dengan gateway-nya PPTP out1. Dengan destination address-nya PC A1. Oke, lalu pada PC A1 juga IP routes. Oke, ini kita menggunakan gateway PPTP user 1 PB1. Oke. Lalu kita lakukan lagi ping setelah VPN-nya terhubung dari PC 1 ping 192.168.2.11. Oke, sudah berhasil terhubung. Kita akan ngecek trace-nya, tracer. Tracer 192.168.2.11. Trace complete. Oke, berhasil. Ya, kita akan mencoba sebaliknya dari PC B1 menuju PC A1. Apakah akan berhasil juga? Close, kita minimize, kita momentum, clear terlebih dahulu, lalu ping 192.168.1.11. Oke, berhasil juga. Kita sekalian tracer 1.168.2.1.11.
Oke, crash complete. Oke, bentar. Dipastikan untuk VPN Office to Office berhasil untuk praktikum kali ini. Lalu kita akan selanjutnya pada port forwarding dengan langkah pertama untuk menginstal XM di PC A1. Kebetulan saya sudah melakukannya tadi, mencobanya, dan saya sudah menginstal XM-nya. Lalu dengan posisi VPN masih menyala, kita membuat web sederhana, mana saya sudah membuatnya, lalu masukkan di dalam folder My Computer, file C, XM, htdocs, dan ini. Index ini adalah file HTML atau file web sederhananya. Kita akses dulu di lokalnya, Mozilla Firefox. Localhost slash index.html. Oh, sorry. Kita setting terlebih dahulu untuk XAML-nya. Pada XAML, XAML control panel, dan service Apache dan MySQL-nya dinyalain sampai hijau gini. Sudah, kita coba connect kembali. Apakah bisa? Oke, bisa. Ini untuk website sederhananya. Lalu untuk apakah PC B1 juga akan bisa melakukan seperti itu? Kita akan mencobanya dengan perintah satu dengan IP itunya, IP PC A1-nya, lalu index.html. Oke, masih terhubung dengan posisi VPN-nya masih menyala. Namun sekarang kita akan mematikan VPN tersebut. Ada P3, ini interface-nya kita matiin. Oke, kita akan coba ngeping untuk memastikan apakah ini sudah mati VPN-nya. Ping ke PC1 A1 192.168.1.11. Oke, destination net unreachable. Berarti sudah VPN-nya sudah mati. Jadi kita tidak bisa mengakses halaman yang tadi 192 index.html. Harusnya sudah tidak bisa ya, karena VPN-nya masih sudah mati. Kalau kita lanjut saja, mematikan semua VPN-nya sudah, lalu kembali, harusnya sudah tidak bisa terhubung karena VPN-nya sudah mati. Index.html. Sebentar, tidak bisa terkoneksi lagi karena VPN-nya sudah dimatikan. Dari command prompt sendiri, untuk akses ke PC A1-nya saja udah destination net unreachable. Lalu kita langsung saja pada PC A1 kita mengubah web count, rubah port web fig mikrotik dari IP lalu services ini www jadi 80 80 di oke.
Lalu kita menambahkan TrueNAT firewall. Tambahkan ini. Pertama, kita aktifkan dulu. Hmm, Oke, sudah ini generalnya seperti ini. Oke, sudah sesuai semua. Di oke. Lalu akses kembali web PCA 1 dari B1 menggunakan IP rcas A IP1. Oke. Jadi kita menggunakan alamat IP dari router customer A-nya. Membuka PCB 1. Lalu kita ini lalu kita menggunakan IP address-nya berarti oke, kembali lagi dengan menggunakan alamat router dari customer A-nya itu 1.1, maaf, 1.1.10/index.html. Oke, bisa mengaksesnya melewati menggunakan IP router customer A-nya. Selanjutnya, perintahnya untuk menginstal XAMPP di PC A2 juga. Lalu buat web sederhana yang membedakan dari web ini sudah saya buat dan kita akan langsung melakukan prakteknya. Namun sebelumnya kita menambahkan rule NAT juga pada PC A1 atau router customer A-nya. Itu ini kita nyalakan terlebih dahulu. Seperti ini dengan actionnya. Seperti ini. Oke. Di oke. Lalu kita buka PC A2-nya. Saya install lalu kita nyalakan terlebih dahulu pada XAMPP control panel, SQL dan Apache-nya. Lalu kita melakukan akses kembali web PC A2, diikuti port dari PC B1 menggunakan IP R customer A V1 HTTPS. Oke, seperti ini. Kita menggunakan alamat ini dari PC B1 baru saja itu titik 1.10 290/index.html yang dari PC itu. Oke, berbeda. Saya hanya menambahkan dari PC A1 ini untuk di web sederhana pada PC A2-nya. Oke, mungkin sekian dari praktikum kali ini. Praktikum mengenai VPN office to office dan port forwarding. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.